Mari kita siapkan hati dengan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bawa kembali kita dalam pengajaran dasar kekristenan. Mengapa saudara? Karena ini penting, sangat penting. Nah, kalau saudara perhatikan tema khotbah dari Januari terus selama beberapa tahun, saya nggak pernah lari dari dasar-dasar kekristenan yang benar. Ya, sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah khotbah tentang 5 kunci jadi kaya, nggak pernah. Nggak. Karena bukan itu tujuan buka gereja. Saudara kalau mau kaya, mau tips-tips kaya, cari motivator saudara. Ya, saya ngajarin tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bulan ini saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mesti sampaikan tema apa, dan Tuhan kasih saya hati untuk bawa kembali kepada pengajaran dasar kekristenan. Ada 2 yang sangat penting dalam kekristenan kita. Di luar hal-hal penting lainnya seperti kekudusan, mengasihi Tuhan. 2 hal yang sangat penting yaitu tentang iman dan ketaatan. Katakan iman dan ketaatan. Nah, ini sebenarnya pengajaran dasar. Ya, disampaikan kembali supaya kita mengerti dan kita melakukannya dan hidup kita berkenan. Nah, mari kita lihat. Tolong Kiel ditampilkan PowerPoint-nya, iman dan ketaatan. Ya, itu ada kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18. Kalau Bapak Ibu lihat di layar itu gambar ilustrasi tentang Abraham dan Ishak, saudara. Kejadian waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak kepadaku, anak yang sudah ditunggu-tunggu sekitar 25 tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang, Ishak, Abraham, persembahkan anakmu Ishak bagiku. Waktu Abraham dengar itu, kita bisa baca di kitab Kejadian pasal 22, Abraham tuh enggak tanya sama Tuhan, kenapa Ishak? Why? Kenapa Tuhan? Tidak dituliskan respon Abraham seperti itu. Waktu Tuhan bilang persembahkan anakmu Ishak, Abraham gak bilang, apakah gak ada yang lain yang dipersembahkan, yang bisa dipersembahkan? Enggak. Abraham enggak argue, enggak berargumentasi, enggak membantah atau bertanya. Waktu dia dengar firman, dia bilang, ya Tuhan. Ya, mungkin hatinya gak terima. Karena ini anak yang ditunggu-tunggu, anak kesayangan, satu-satunya yang dia punya, saudara. Anak perjanjian, dia punya Ismail, tapi Ismail itu bukan anak perjanjian, Ishak anak perjanjian. Dia enggak bilang Tuhan, Tuhan kenapa Ishak? Apa enggak ada yang lain? Atau dia bantah, enggak Tuhan, enggak. Waktu dia dengar, lalu langsung dia lakukan. Dia panggil Ishak, dia bilang, nak ikut. Dia bawa kayu api, kayu bakar, lalu mereka berjalan. Kisah ini luar biasa, dituliskan beberapa kali di kitab Kejadian, lalu di kitab Roma juga diulang lagi oleh Paulus, dan kemudian di kitab-kitab lain disinggung lagi tentang bagaimana Abraham itu mentaati Tuhan. Dia percaya, dia taat sama Tuhan sehingga dia disebut sahabat dari Tuhan. Nah, ini menjadi model, menjadi contoh dan teladan yang saya mau sampaikan, yang Tuhan mau juga kita meneladani Abraham. Kalau dengar perintah Tuhan, enggak berargumentasi, enggak mikir 2 kali, apalagi membantah dan mengabaikan perintah tersebut. Kita mau belajar, iya Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun rasanya nggak enak, sekalipun rasanya mustahil, sekalipun rasanya nggak masuk di akal, tapi aku percaya semua perintah Tuhan itu baik adanya bagiku dan aku mau melakukannya. Nah, ini kita mau belajar sama-sama. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak baca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ini panjang saudara, 12 ayat. Saudara simak, saya baca ya. Judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya baca dari ayat 14, saudara simak baik-baik. Nah, kalau ada
warna-warna yang saya bedakan itu tandanya stressing point, poin-poin penting yang saudara harus fokus di situ ya. Dimulai dengan kata apakah gunanya gitu ya. Nanti kita harus jawab saudara, dan di sini juga dijawab. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan apa-apa kepada apa yang perlu bagi tubuhnya, bagi orang itu, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah ini penting yang diwarna sekali lagi ya di ayat ke-19. Coba perhatikan, ini bagus nih. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu bagus. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah dari sekitar 12-13 ayat ini, ada beberapa kalimat-kalimat yang diulang oleh Rasul Yakobus kepada jemaat Tuhan. Kalimat-kalimat yang menjadi kesimpulan yang kita ambil pagi ini adalah begini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya, saudara. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Iman itu kemudian disempurnakan melalui perbuatan-perbuatan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Yakobus beberapa kali. Nah, ada kalimat yang menarik ya. Saudara, yang tadi saya bacakan, dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu bagus. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, kalau kita cuman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setan juga percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setan juga tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkali-kali di Alkitab diceritakan waktu Yesus ketemu orang yang kerasukan roh jahat itu gemetar. Waktu Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan, orang gila di Gerasa, setan yang merasuki orang itu, ketika Yesus datang, ketemu dengan setan itu bilang, ada apa? Apa yang kau mau daripadaku? Karena setan tahu Yesus adalah Tuhan, dia gemetar, saudara. Rasul Yakobus sedang mengingatkan saudara dan saya, kalau kita cuma percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan, setan juga percaya. Maksud Rasul Paulus itu begini loh.
Jangan cuma percaya. Kalau kamu cuma percaya, kamu sama dengan setan. Kita sama dengan setan. Karena setan juga percaya. Yang Rasul Yakobus mau dan ajarkan adalah percayamu harus disertai dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Nah ini yang setan gak ada, saudara. Kalau percaya, sedua-dua percaya. Setan percaya, kita percaya. Tapi ketaatan itu yang membedakan kita dari setan. Sampai di sini bisa mengerti, saudara? Maafkan saya kalau ngomongnya agak nyelekit. Sehingga kalau kita bilang kita percaya, tapi kita nggak taat, maka kita sudah seperti setan. Makanya kita bisa lihat di lingkungan kehidupan kita. Ada orang Kristen, saudara. Dia bilang dia percaya Tuhan, tapi dia nggak taat. Makanya kelakuannya kayak setan kan. Nipu orang, mukulin istrinya, ya, berzina, rampok, membunuh, jahat, saudara. Ngelawan sama suaminya, gak hormat sama suaminya. Sama kayak setan, setan gak hormat sama Tuhan, memberontak. Istri-istri yang berontak sama suami, kayak setan, saudara. Tapi istri yang mentaati Tuhan, beda. Dia tunduk, karena itu firman Tuhan. Nah, Rasul Yakobus sedang mengajar kita dari belasan ayat ini, bahwa kalau kita ini mengaku, pasti saudara kalau ditanya Kristen enggak? Saudara bilang saya Kristen Pak. Percaya Yesus enggak? Percaya. Maka iman saudara kepada Tuhan harus disertai dengan ketaatan. Melakukan semua perintah yang saudara dengar. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, masalah utama di gereja saudara, bukanlah soal kemiskinan, bukan soal perpecahan, perceraian, atau yang lain-lain, saudara. Memang di gereja ada masalah. Saya sebagai gembala tahu, saudara mungkin nggak tahu sama satu sama lain. Ada masalah di telepon ke saya, Pak, saya ngalamin ini, tolong bantu saya. Pak, saya ngalamin ini, tolong nasihatkan saya, gimana jalan keluar dan sebagainya. Itu memang real, kehidupan. Tapi saya sebagai gembala, melihat kehidupan jemaat, dan gembala-gembala yang lain, ini hati gembala. Saya mau berkata, masalah utama di gereja bukanlah masalah rumah tangga. Karena masalah rumah tangga itu cuma 1-2 saja. Bukanlah masalah keuangan. Bukan masalah sakit penyakit. Tapi masalah utama di gereja adalah soal iman dan ketaatan. Inilah yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah selanjutnya. Jadi pokok akarnya itu kalau ditarik-tarik bicara balik lagi soal iman dan ketaatan. Sehingga muncullah masalah keuangan. Ya, dari iman, masalah iman dan ketaatan ini muncul masalah keuangan. Dari iman dan ketaatan muncul masalah rumah tangga. Keributan, perceraian dan sebagainya. Muncul masalah sakit penyakit. Muncul masalah-masalah yang lain, saudara. Jadi kita masuk kepada akarnya. Bahwa masalah utama di gereja ternyata adalah soal iman dan ketaatan. Kalau saudara mengikuti semua yang Tuhan perintahkan, karena saudara percaya pada Tuhan, saya percaya saudara akan lepas dari masalah keuangan. Saudara akan lepas dari setiap masalah yang masuk dalam hidup saudara. Memang masalah datang, tapi saudara akan selesaikan. Karena Tuhan janji, kalau kita berjalan dalam ketaatan, semuanya baik-baik saja. Dalam kitab Keluaran, kalau saudara baca kitab Keluaran, lalu diulangin lagi dalam kitab Ulangan, berkali-kali, perhatikan saya, berkali-kali Tuhan bilang melalui Nabi Musa kepada umat Israel. Kalau bicara umat Israel juga kita saudara, umat pilihan Tuhan, amin. Ya, karena kita umatnya. Tuhan bilang begini, sampaikan kepada bangsa Israel, jikalau mereka baik-baik mendengarkan suaraku, memegang ketetapan, peraturan dan perintahku dan melakukannya sungguh-sungguh. Kalau mereka beribadah kepadaku, mereka menghormatiku, maka keadaan mereka akan baik-baik saja.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, berkali-kali itu diulangi di kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Dan hari ini saudara juga dengar. Sehingga kalau saudara ngalami, coba nanti introspeksi, ngalami masalah keuangan, ngalami masalah rumah tangga, ya, ada istri komplain terhadap suami, suami komplain sama istri, dan sebagainya, masalah pekerjaan dan lain-lain. Akar-akarnya cuma bicara iman dan ketaatan. Kalau saudara depresi, stres, tidak bisa tidur, takut, khawatir, balik-balik bicara iman dan ketaatan. Jadi masalah utama di gereja adalah soal iman dan ketaatan. Tidak adanya iman yang kuat, tidak adanya iman yang sungguh-sungguh, itu akan berakibat tidak adanya ketaatan. Saudara tidak akan bisa menjadi pribadi yang taat seperti Abraham kalau saudara nggak punya iman yang kuat dan sungguh-sungguh. Dan kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa gambaran, apa tolok ukur iman yang besar, yang kuat dan sungguh-sungguh itu? Saya beberapa kali ngajarin. Dan Tuhan juga tuliskan di Alkitab, Tuhan tidak cari imanmu sebesar Gunung Merapi. Enggak. Tuhan gak bilang sama Pak Sam, sama saudara, miliki iman sebesar mobil, bus atau lori. Enggak. Tapi Alkitab dengan jelas menuliskan, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Tahu biji sesawi? Biji sesawi itu di Alkitab dituliskan begini, biji yang paling kecil di antara biji-bijian yang lain. Saya pernah lihat biji sesawi, itu kurang lebih besarnya, lebih kecil dari kepala korek api, saudara. Tahu korek api? Ada pentolnya itu ya, lebih kecil dari itu, saudara. Jadi Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kecil saja, maka engkau bisa berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Ini analogi, perumpamaan. Artinya apa? Kalau imanmu itu mantap, tidak ragu-ragu, ya, mantap, teguh, kuat, tidak ragu-ragu, tidak perlu iman yang besar, kecil aja. Kamu bisa lakukan banyak hal yang ajaib. Kamu punya kuasa, sehingga kau bisa berkata, pindah gunung masalah, pindah gunung masalah, pindah semua hal yang gak bagus dari hidupku. Dengan iman, sembuh, sembuh saudara. Setan pergi, pergi setannya. Karena engkau percaya kepada Tuhan dengan iman yang kuat, mantap, sungguh-sungguh, iman yang teguh. Gak perlu iman yang besar-besar. Masalahnya kan Tuhan, seringkali Tuhan juga ngomong, adakah kutemukan iman di bumi ini? Maksudnya di antara kita. Nah, kita akan lihat pelajaran selanjutnya, supaya kita bisa introspeksi. Ternyata aku ini orang beriman atau enggak? Jangan salah, banyak orang menganggap dia beriman, ternyata dia masuk dalam kategori orang tidak beriman. Ya, nah, saudara sudah lihat ya. Nah saudara, tanda atau bukti orang yang beriman itu terutama adalah pada ketaatannya melakukan firman atau ketaatannya melakukan perintah Tuhan yang didengarnya. Ini tanda atau bukti yang terutama. Yang paling utama kalau kita mau lihat orang itu beriman atau tidak adalah soal ketaatan. Soal ketaatan. Saya mau cek lagi sini. Siapa di sini yang mengaku orang beriman? Angkat tangan. Ayo angkat tangan cepat. Siapa yang bilang, saya orang beriman Pak, saya percaya Yesus Tuhan. Angkat tangan saudara. Hampir semua ya, semualah dianggap. Oke. Nah, coba saudara sambil saudara dengar saya bicara, saudara introspeksi. Saya ini benar nggak orang beriman ya? Nah, saudara, ironis saudara. Ironis itu miris gitu, menyedihkan. Kira-kira gitu ya, ironis. Sesuatu yang diharapkan tidak terjadi gitu, ironi saudara. Ironis. Banyak orang Kristen yang menganggap kalau mereka masih mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, masih ke gereja, masih merayakan Natal, KTP-nya statusnya Kristen, mereka menganggap bahwa mereka beriman. Banyak kan, oh Kristen dong.
ke gereja tiap minggu. Oh Kristen dong, KTP ku kan agama Kristen. Kristen dong, ke Natal kok, Natal ke gereja. Ngerasa Kristen saudara, ngerasa orang percaya. Padahal saudara, tanda atau bukti orang beriman itu bukan hanya pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya saudara ke gereja, KTP Kristen, atau merayakan Natal. Bukan. Itu hanya hal-hal kecil aja. Tapi sekali lagi seperti saya bilang, tanda atau bukti orang beriman itu yang terutama adalah pada ketaatannya melakukan firman. Itu bukti yang terutama, tanda terutama. Jadi kalau mau lihat orang beriman atau enggak, lihat bagaimana dia mentaati perintah atau firman yang didengarnya dalam hidupnya. Baru kita bisa memberikan cap, stempel bahwa dia betul-betul orang beriman. Sampai di sini bisa mengerti? Amin. Ya, bahwa ketaatan jadi bukti, tanda yang terutama. Menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat ini waktu tadi malam cari, atau kemarin malamnya lagi. Jadi saya memang 2 hari ini gak keluar rumah saudara. Siapin firman. Ada 3 materi tadi malam untuk pemuritan, hari ini dan sore berbeda firmannya. Nah saya dapat ini, tulisan yang bagus sekali. True belief produce faith, and faith produce obedience. Artinya begini, kepercayaan yang benar menghasilkan iman. Ya, kepercayaan yang benar menghasilkan iman. And faith produce obedience. Dan iman menghasilkan ketaatan. Jadi makanya kita tuh harus punya kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar. Waktu kita percayanya benar, maka kita beriman. Dan waktu kita beriman, kita akan mentaati firman-Nya. Kepercayaan yang benar seperti apa? Kepercayaan yang benar itu begini saudara. Aku percaya bahwa Allah itu baik. Alkitab berkata semua yang diciptakan Allah adalah baik. Alkitab berkata juga semua yang dilakukan Tuhan niatnya baik buat kita. Meskipun terkadang susah atau enggak dimengerti. Tapi waktu kita percaya seperti Abraham bahwa Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, selamanya Tuhan baik. Semua yang difirmankannya baik. Semua yang diperintahkannya baik. Semua rancangannya baik. Sekalipun kita enggak ngerti. Sekalipun rasanya apa yang diperintahkannya kadang-kadang susah untuk dilakukan. Tapi baik adanya. Nah ini iman yang benar saudara. Ini kepercayaan yang benar. Menghasilkan iman yang benar. Dan iman yang benar akan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Makanya saudara harus belajar firman. Harus belajar firman. Ya. Cari gembala yang bisa ngajar saudara sehingga saudara dibukakan pengertian-pengertiannya. Cari kakak-kakak rohani yang mau ngajarin saudara, dikupas firmannya. Bukan nyampe-nyampein firman sana sini nggak jelas. Tapi jelas, saudara tahu, saudara dituntun untuk semakin mengenal Tuhan. Mengenal firman-Nya, mengenal keinginannya, mengenal ketetapannya. Sehingga saudara mendapatkan true belief. Kepercayaan yang benar. Saya pernah bikin satu bahan khotbah. Kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Hampir sama saudara. True belief produce faith and faith produce obedience. Iman menghasilkan ketaatan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, iman dan ketaatan adalah 2 hal yang paling penting dalam kekristenan kita. Seperti saya katakan di awal tadi. Ada banyak hal yang penting, kekudusan, ya, kerendahan hati, kerinduan melayan itu penting. Tapi iman dan ketaatan ini yang paling penting, saudara.
Tapi ironisnya, sekali lagi, mirisnya saudara. Dalam dua hal inilah orang Kristen seringkali gagal. Justru di dua hal yang paling penting inilah kita sering gagal. Padahal ini paling penting, saudara. Kita seringkali tidak lolos dalam hal iman dan ketaatan. Padahal dua hal inilah, dalam dua hal ini kita seringkali diuji oleh Tuhan. Kita diuji dalam hal-hal penting kita tidak lolos. Untuk hal penting aja tidak lolos, apalagi yang lain-lain. Saya percaya waktu kita tidak lolos dalam iman dan ketaatan, maka seluruh perintah Tuhan yang lain tidak juga kita lakukan. Maksud Pak Ferry gimana? Ini saya jelaskan. Contohnya, kita tidak lolos. Tuhan sudah memberikan perintah. Tuhan sudah memberikan janji. Ini contoh-contoh ya. Kepada kita orang percaya, orang Kristen, jemaatnya. Tuhan tuliskan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Gak ada di situ, saya bacain buat saudara. Tuhan bilang begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberikan pengajaran yang lain, perintah yang lain. Hendaklah engkau memiliki kemurahan hati. Menolong orang yang susah. Dan lain bla 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 bla. Suruh perintah, kita disuruh jadi berkat, disuruh nabur. Itu perintah, saudara. Dan Tuhan kasih janji, dalam perintahnya Tuhan kasih janji, kalau kamu nabur sedikit, kamu menuai sedikit, nabur banyak, kamu menuai banyak. Tetapi waktu kita dengar perintah ini, kita yang katanya orang percaya, menjadi tidak percaya. Dan kita tidak melakukannya. Karena kita tidak percaya. Kita berpikir, mana mungkin Tuhan? Aku kan gajinya segini. Kalau aku kembalikan perpuluhan 10%, mana cukup Tuhan dengan 90%? Apalagi aku disuruh nabur lagi Tuhan. Tambah tidak cukup. Lalu saudara tidak kembalikan perpuluhan. Lalu saudara tidak mau nabur. Padahal Tuhan janji loh, kalau kamu tabur banyak, kamu nuai banyak, tabur sedikit, kalau kamu nabur, kamu pasti menuai. Tuhan janji juga loh, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup kita. Ada banyak janji Tuhan. Tapi kita tidak percaya, dan kita tidak mengembalikan perpuluhan dengan berbagai alasan, lalu kita tidak menabur dengan berbagai alasan. Loh, katanya kamu percaya Tuhan, kamu percaya janji Tuhan, kamu percaya semua perintah Tuhan itu baik. Sekarang kenapa kamu gak mau lakukan? Lalu kita dengan berbagai alasan bilang, bla 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 bla, dan kita tidak lakukan. Katanya kamu percaya Tuhan, orang percaya harus taat. Tapi Pak. Dan kita tidak dapatkan janji Tuhan. Contoh pertama. Makanya ironis saya bilang. Ironis, harusnya kita orang Kristen percaya semua janjinya, iya dan amin. Percaya semua yang diperintahkannya tujuannya baik buat kita. Percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi kita tidak lakukan. Dengan berbagai alasan. Contoh pertama. Contoh kedua. Yesus bilang dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus bilang begini. Firman tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, saudara dan saya, pendengar waktu Yesus bicara, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Diulangin lagi, saudara, di Matius pasal 7 ayat 7. Yesus bilang kepada orang yang dengar, hari ini kita mendengar perintah Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kita sudah sering dengar, Yesus kasih perintah, saya sudah sering menyampaikan kepada saudara, berkali-kali ngajarin saudara, ngajakin saudara, ayo berdoa, ayo jadi pribadi yang suka berdoa. Tuhan suruh kita
Untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu Tuhan bilang, mintalah, maka akan diberikan. Itu janji Tuhan. Cari, engkau akan mendapatkan. Ketok, pintu akan dibuka. Ini janji Tuhan. Tapi kita yang katanya orang Kristen, yang katanya orang percaya, kita malas berdoa. Dengan berbagai alasan. Aku sudah berdoa, tapi gak dijawab. Maleslah doa lagi. Tuhan gak denger Tuhan gak perhatikan. Doaku sia-sia. Padahal Tuhan bilang, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan pernah, don't give up, don't quit. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Kita bilang, males berdoa. Kita gak percaya lagi janji Tuhan. Di Matius 7 ayat 7, cari kata Tuhan kau akan mendapat, minta. Harusnya kita terus berdoa karena kita percaya. Kalau Tuhan belum jawab, Tuhan sediakan yang lebih baik. Kalau Tuhan belum jawab, ada waktu yang terbaik yang Tuhan tahu. Yang waktunya beda dengan kita. Harusnya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita terus rajin berdoa. Tapi kita dengan berbagai alasan, kita gak mau berdoa. Katanya orang percaya, katanya orang beriman, kau gak mau dengerin perintah Tuhan untuk berdoa. Contoh lain ya, contoh lain. Tuhan perintahkan agar kita jangan lakukan dosa. Hidup kudus, jangan melanggar firman Tuhan. Jangan lakukan kejahatan. Alkitab banyak sekali mencatat, menuliskan. Daud berkali-kali tulis di Mazmur. Daud bilang, engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu kedalaman hatiku. Engkau tahu pikiranku. Bahkan sampai relung hati yang paling dalam Tuhan tahu. Alkitab yang lain berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Artinya Tuhan melihat, betul enggak? Kalau Alkitab sudah tulis, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan cari yang sungguh hati. Tuhan cari. Tapi juga Tuhan lihat yang tidak bersungguh hati. Tuhan juga lihat orang yang melakukan dosa-dosa di tempat-tempat tersembunyi. Tuhan tahu. Kita sudah tahu juga bahwa Allah maha tahu, maha melihat. Tapi seringkali kita pura-pura enggak tahu. Kita pura-pura enggak tahu. Kita menganggap Tuhan enggak ada. Kita menganggap Tuhan enggak lihat. Lalu kita lakukan dosa. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dan dosa itu. Katanya kita percaya Tuhan maha hadir, maha melihat, maha mendengar. Harusnya hidup kita takut akan Tuhan, menghormati Dia. Tapi dalam prakteknya, kita menyangkal sendiri iman kita kepada Tuhan. Ketika kita lakukan dosa, kita memuaskan hawa nafsu kita seolah-olah tidak peduli bahwa Tuhan itu ada. Kita seolah-olah menganggap Tuhan tidak lihat dan tidak ada. Ini ironis saudara. Seharusnya saudara dan saya yang berkata, aku percaya Allahku hidup. Aku percaya Allah maha tahu. Allah maha melihat. Aku percaya aku nih biji matanya Tuhan, diperhatikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadaku. Seharusnya waktu kita berkata gitu, kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Tapi ironis, banyak sekali kita gagal membuktikan kita orang percaya melalui ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dari kecil kita diajarin saudara. Diajarin. Anak kecil itu udah diajarin. Saya masih ingat lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Itu kan diajarin anak sekolah minggu. Saya percaya, saya diajarin lagu itu. Kita ingat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Artinya kita tahu Tuhan lihat kita. Tapi kita tidak membuktikan
melalui kehidupan kita yang mentaati perintah Tuhan. Jangan bikin dosa. Beberapa waktu lalu viral kan di Surabaya ada pendeta itu yang anggota partai politik, caleg gagal, gebukin istrinya saudara. Wah itu kelewatan. Saya nontonnya aja gemes saudara. Kalau saya bukan hamba Tuhan, saya mau tulis, Pak ini nomor telepon saya, tolong hubungi dong. Kita duel aja gitu loh. Saya gemes kalau lihat laki kasar sama perempuan. Gemes banget gitu loh. Kok bisa pukulin istri? Istri itu harusnya disayang. Istri itu dibilang tulang rusuk. Tulang rusuk itu di mana? Di sini kan? Bukan di sini. Kalau di sini tulang kaki, saudara. Tulang rusuk itu di sini. Dekat di hati. Untuk selalu dilindungi. Tulang rusuk itu kan harus dilindungi kan? Artinya istri itu harus dijaga, disayang, diperhatikan. Gitu ya Mami ya? Setuju ya? Ya. Setuju ibu-ibu ya? Bukan dimarah-marahi, disayang, dilindungi. Nah, pendeta saudara, sayang sekali. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tidak membuktikan imannya melalui kehidupannya yang taat. Saudara lihat di sini. Faith and obedience are inseparable. Artinya iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Are inseparable. Kurang lebih gitu bahasa Inggrisnya. Because obedience is evidence of true faith. Karena ketaatan adalah bukti dari iman yang sungguh-sungguh. Jadi saudara, kalau saudara mau bilang saudara punya iman yang sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan benar sungguh-sungguh, buktikan melalui ketaatan hidup saudara. Amin. Ya. Mari kita lanjut. Nah, saudara, iman dan ketaatan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena saling berkaitan. Seperti mata uang, dua sisi mata uang. Punya uang koin ya, ada dua sisi mata uang. Gak bisa dipisahin nih saudara. Karena saling berkaitan. Kalau bicara iman pasti bicara ketaatan. Bicara ketaatan di situ ada iman saudara. Nah, banyak orang Kristen, oh tadi ya, iman dan ketaatan gak bisa dipisahkan. Nah, iman menjadi dasar dari ketaatan. Saudara gak mungkin taat sama Tuhan kalau saudara gak percaya sama Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, beriman pada Dia, maka ini menjadi dasar ketaatan. Iman itu akan mendorong saudara. Iman itu akan memotivasi saudara. Iman itu akan membuat saudara mentaati seluruh perintahnya. Walaupun tidak masuk akal, walaupun rasanya susah saudara. Kita tidak mungkin mau taat atau melakukan firman perintahnya kalau kita nggak percaya. Sebaliknya, kalau kita percaya kita mau lakukan semua yang Tuhan firmankan. Saya punya pengalaman saudara. Waktu baru pindah ke Batam, buka restoran di 2003 di Bukit Senyum. Saya bikin itu loh, baleho. Tahu kan? Tiang-tiang kayak di jalan-jalan, tapi yang ukuran kecil saudara. 2003 masih murah waktu itu. 1 biji 3,5 juta. Pakai besi, ukurannya kalau nggak salah itu sekitar 3 kali 1,5 di 6 titik. Ada satu bapak yang bikin, saudara. Orangnya tinggi, kurus tinggi. Tahun 2003 saya masih umur 33, 21 tahun lalu. Dia udah umur 50-an, orang Kristen. Dia bikin 4, saya kasih uang untuk 6. 2 lagi dia nggak bikin. Artinya dia tipu saya sekitar 7 juta rupiah tahun 2003. Masih banyak tuh, masih besar uangnya tahun 2003, 7 juta rupiah. Hilang, tiung hilang kayak ninja. Saya udah pelayanan, udah ngerti firman, harus mengampuni bla bla bla. Saya bergumul juga. Kurang ajar juga nih orang nipu saya. Dari sisi manusia saya, sisi kelaki-lakian saya ada keselnya. Saya cari ke rumahnya enggak ada. Hilang sudah berapa tahun? 2 tahunan. Satu kali saya ke ruko Rafflesia, ada urusan. Dia pas keluar di depan ruko itu, ketemu saya. Kaget ya saudara, lalu duduk.
Saya udah ngerti tentang pengampunan, melepaskan hak dan semua. Saya lupa namanya ya. Saya bilang, Pak, Bapak ke rumah ya, ke restoran. Kita selesaikan. Iya Pak. Karena dia nggak bisa lari lagi, itu kantor dia. Kalau dia nggak datang, saya datang lagi saudara. Malamnya dia datang ke restoran saya, masuk ke kantor saya. Saya duduk di meja. Pertama saya mau tanya dia, tolong kembalikan uang saya. Mau minta. Tapi lagi ngobrol saudara. Tiba-tiba seperti Tuhan ngomong ke saya, udah ampuni, lepaskan, bebaskan dia. Lalu saya bilang, Pak, mulai hari ini utang Bapak lunas. Nangis dia di depan saya saudara. Nangis dia di depan saya. Gak nyangka. Oh terima kasih ya, pulang dia. Saya masih ingat kejadian itu, maka saya bisa cerita sama saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ampuni. Saya bisa argue sama Tuhan, wah Tuhan besar nih 7 juta. Paling enggak dia nyicil 1 juta sebulan. Kan yang nipu saya. Tapi saya enggak mau berargumentasi sama Tuhan. Ya, saya ampuni. Enggak lama saya dibeliin sama papanya Bu Dewi mobil Accord. Senilai 81 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Enggak lama setelah itu, papanya Bu Dewi kasih kami mobil Accord bekas. Waktu itu masih bagus sekali. 81 juta. Kenapa? Menurut saya karena saya taat sama Tuhan. Saudara dengar baik-baik, setiap ketaatan saudara itu berharga di mata Tuhan. Dan ada upahnya. Amin. Ya. Saling berkaitan, iman menjadi dasar dari ketaatan. Dan ketaatan menjadi bukti dari iman kita kepada Tuhan. Saling berkaitan. Sekali lagi, kalau saudara mengaku saudara Kristen, mari buktikan kekristenan saudara, iman saudara, melalui ketaatan mendengar seluruh perintah yang saudara dengar. Bukan sebagian, bukan pilih-pilih saudara. Amin. Nah, kita tidak bisa pilih dua-dua saudara. Oh sebentar, sebelum kita masuk ke topik ini ada video klip. Tolong diputar video klip. Ini petinju terkenal dunia dari Filipina. Juara dunia berkali-kali saudara, terkenal sekali. Namanya Manny Pacquiao, ya saudara pasti tahu. Nah, saya lagi main medsos, ketemu klip ini saya simpan dan saya mau puterin. Ini bicara iman dan ketaatan. Silakan ditampilkan. Kalau kamu percaya Tuhan, kamu taat. Bagaimana kamu berkata mengklaim bahwa kamu percaya Tuhan tapi kamu nggak taat? Bagaimana kamu katakan kamu taat? Orang mau keselamatan, tapi keselamatan itu butuh persyaratan. Sama seperti mau SIM, ada persyaratannya untuk dapat SIM. Bagaimana kau dapat SIM kalau kamu nggak memenuhi persyaratannya? Sama dengan keselamatan. Aku menyampaikan ini, kalau kamu mau selamat harus ada persyaratan. Kamu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting, kita tidak bisa mengklaim keselamatan kalau kita tidak taat. Kalau kita lihat orang Kristen, kita lihat buah dari hidupnya. Hubungannya dengan Tuhan. Alkitab berkata tidak ada jalan keselamatan. Dalam semua bahasa. Tidak ada jalan keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus. Baik, tepuk tangan buat Tuhan. Ini seorang juara dunia tinju saudara. Dia cinta Tuhan. Simpel sebentar dia bilang, kalau kamu bilang kamu percaya, kamu taat dong sama Tuhan. Kamu tidak bisa mengklaim, mengaku kamu percaya kalau kamu tidak taat. Lalu dia bilang begini, kamu tidak bisa mengklaim surga, artinya kamu tidak bisa ingin masuk surga. Karena surga itu punya persyaratan. Sama seperti kamu mau dapat SIM, ada persyaratannya. Umur harus 18 tahun, harus punya KTP, harus lulus seleksi, ujian tertulis, ujian praktek, baru dapat SIM. Kamu tidak bisa mau masuk surga kalau kamu tidak ngikutin persyaratannya. Persyaratannya salah satunya 2, iman dan ketaatan. Sampai di sini ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kita tidak bisa pilih dua-dua.
Banyak orang Kristen ingin hidup tenang, hidup damai, diberkati, masuk surga. Pasti saudara juga mau. Amin. Ya, saya juga mau. Banyak orang Kristen seperti ini. Hidupnya damai, tenang, diberkati, masuk surga. Banyak orang Kristen ingin hidupnya disertai Tuhan. Ini memang umum diharapkan oleh banyak orang Kristen. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, orang tersebut juga memilih untuk hidup secara duniawi. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa pilih dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Kita mau hidup secara rohani atau mau hidup secara duniawi, daging, saudara. Kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut setan, saudara. Kita mau ikut Tuhan atau mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa pilih dua-dua, saudara. Tapi ironisnya, sekali lagi ironisnya, miris, sayangnya, banyak orang Kristen punya pengharapan, ingin diberkati, hidup tenang, masuk surga, disertai Tuhan, dijaga Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan juga ingin hidup memuaskan nafsu duniawinya. Pesta pora. Pagi ke gereja, malam dugem, pesta pora. Mabuk-mabukan, main perempuan, selingkuh memuaskan nafsu. Saya dulu gitu sebelum saya lahir baru. Pagi gereja, gak nunggu malam, saudara. Gereja jam 9 sampai jam 11 sama Bu Dewi sama mama saya almarhum. Pergi makan, jam 1 pulang, saya alasan ke toko saya. Toko saya buka hari Minggu, tutup jam 2. Tutup toko jam 2, saya nyebrang, ada karaoke. Saya pergi makan ekstasi, ngobat sama teman-teman saya. Gak nunggu malam, saudara. Nah, banyak orang Kristen kayak saya. Saya dulu begitu, puji Tuhan hari ini udah enggak. Tapi sampai hari ini juga masih banyak orang Kristen begitu. Pingin dua-dua, pingin masuk surga, pingin diberkati, pingin damai hidupnya. Tapi di saat yang bersamaan, pingin juga hidup memuaskan daging, hawa nafsu, hidup secara duniawi. Tidak bisa, saudara. Hari Minggu ke gereja melayani, tapi Senin sampai Sabtu korupsi, curang, jahat, gak peduli Tuhan, egois, mikirin diri sendiri. Tidak bisa, saudara. Tadi Manny Pacquiao bilang gini, you cannot claim the heaven, you cannot claim. Kamu tidak bisa klaim untuk masuk surga, to enter the heaven. Tidak bisa. Sementara kamu tidak memenuhi persyaratannya. Tidak bisa. Nah ini banyak orang Kristen. Saudara ingin masuk surga, tapi jarang ke gereja, jarang doa, jarang cari Tuhan. Kira-kira diizinkan Tuhan gak masuk surga? Saya sering kali kasih analogi. Kalau saya datang ke tempat Pak Mus, Pak, izin Pak, saya tinggal tempat Bapak 1 bulan. Pak Mus gak kasih. Apalagi orang yang gak pernah kenal sama Pak Mus. Ya Pak Mus ya? Kita gak pernah cari Tuhan, gak pernah ke gereja, gak pernah doa, jarang doa. Tiba-tiba mau masuk surga. Tidak, saudara, tidak bisa. Kita tidak bisa milih kedua-duanya. Ingat, kita tidak bisa pilih dua-duanya. Dan kita tidak boleh hidup di daerah abu-abu. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa mau masuk surga kalau kita masih cinta dunia ini. Karena Allah bilang persahabatan dengan dunia menjadikan kita sebagai musuh Allah. Ada ayatnya. Kita mau masuk surga, mau disertai Tuhan, mau bersahabat dengan Tuhan. Sementara di waktu yang sama kita bersahabat dengan dunia. Tidak bisa. Tuhan bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia nih, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan mau bersahabat dengan kita.
Tapi Tuhan juga adalah Allah yang cemburu. Kita tidak bisa main dua kaki, saudara. Cinta dunia, terus mau cinta Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Wahyu 3 ayat 15-16. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuh, Tuhan tahu, saudara. Kita yang sering pura-pura gak ngerti kalau Tuhan tahu. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini gak enak, ini keras sekali buat kita. Tapi ini harus disampaikan. Supaya kita sadar. Kita ini sudah terlalu lama jadi Kristen. Terlalu abai sama perintah Tuhan. Terlalu santai ikut Tuhan. Kalau hari ini diperdengarkan, saudara masih tidak mau berubah juga. Saya tidak tahu lagi. Itu urusan saudara sama Tuhan. Memang ke gereja itu harus siap untuk dibenerin sama Tuhan. Amin. Harus punya kerendahan hati. Harus bisa mau dibentuk, ditegur. Nah ini dorong saudara. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu kerjaanmu. Tuhan tahu Pakmu seperti apa. Tuhan tahu Pak Sam, Leni, semua. Tuhan tahu kita ini ikut Tuhan seperti apa. Yang masih main-main sama Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh, ayolah. Kalau saudara dengar firman hari ini kesempatan untuk berubah. Amin. Ya, coba putar video klipnya. Saya dapat ini, bagus sekali, lucu sekali. Ya. Ini ceritanya ada orang yang mau dua-duanya. Disuruh milih, dia mau milih dagingnya. Tapi mau masuk surga, akhirnya kena tendang dari surga. Tak boleh masuk. Tuh, suruh pilih ke gereja atau ke klub, dia ke klub. Oh, tapi dia mau masuk surga. Tuh, kena tendang, saudara. Ah, coba diulang lagi. Suruh pilih iPhone atau main HP atau baca Alkitab, dia pilih baca Alkitab, main HP. Nah, dia dugem, tapi mau masuk surga. Oke. Di situ aja cukup. Pesannya simple, saudara. Tapi itu benar, saudara. Janji Tuhan nih. Coba saudara lihat ya. Iman itu membawa kita kepada keselamatan. Waktu kita percaya, kita diselamatkan. Tapi tidak cuma keselamatan. Iman itu membawa kita kepada ketenangan. Waktu kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan membela, dia menopang, dia memelihara, dia menolong, dia mengurapi kita. Dia melakukan mujizat buat kita, dia mendengar doa kita. Kita jadi tenang, saudara. Amin. Waktu kita percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup buka jalan keluar. Iman kita itu membawa kita kepada pengharapan. Ini hasil dari iman. Markus 9:23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini cerita dari Yesus sendiri. Ketika dia ke satu tempat bersama murid-murid, ada seorang bapak yang anaknya mengalami kerasukan sehingga menjadi bisu. Orang bawa kepada Yesus. Dia bawa kepada Yesus, lalu dia bilang kepada Yesus, kalau engkau dapat, tolonglah aku dan tolong anak ini. Dia bilang sama Yesus, kalau engkau dapat. Lalu Yesus bilang, katamu kalau aku dapat? Maksudnya, kok kamu masih mempertanyakan aku bisa enggak? Lalu Yesus bilang gini, kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Iman membawa kita kepada mukjizat, saudara. Amin. Saya dalam hidup juga terus mengalami tantangan, masalah, pergumulan. Tapi karena saya percaya hidup saya sebagai hamba Tuhan, itu dijaga, dipelihara, diperhatikan. Saya enggak stres, saya mengalami ketenangan, pengharapan. Makanya saya terus melayani Tuhan dan Tuhan enggak pernah lalai menepati janjinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ketaatan membawa kita kepada kemenangan, keberhasilan, dan berkat.
Waktu Abraham taat melakukan perintah Tuhan, dia tidak berargumentasi sama Tuhan. Dia bawa Ishak, dia ambil pisau. Waktu dia mau potong, Tuhan bilang, Abraham, Abraham, jangan kau potong anakmu. Karena Tuhan sudah melihat hatinya Abraham. Dia taat melakukan semua yang diperintahkan tanpa berargumen. Jangan kau potong, kata Tuhan. Lihat, aku sudah menyediakan domba menggantikan anakmu untuk menjadi persembahan. Lalu kemudian Tuhan memberikan sumpah, itu di atas janji. Tuhan bersumpah. Kau sudah baca ya? Ini katanya, ini N-nya huruf besar, ini kata Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Ayo baca ini. Sama-sama 2, 3. Karena engkau mendengarkan firmanku. Karena engkau taat melakukan apa yang kuperintahkan. Saudara, ketaatanmu akan membuat engkau dan saya mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan dan berkat. Amin. Saya berdiri di mimbar nih, saudara. Saya bisa lihat saudara. Dan saya mau bilang, saya perhatikan kehidupan saudara satu-satu. Saudara sadar gak sadar saya perhatikan. Ada orang yang melakukan firman Tuhan, dia ngalami janji Tuhan. Tapi ada orang yang cuek, masuk kiri keluar kanan. Hidupnya biasa-biasa saja. Ada orang yang menjauh dari Tuhan. Hidupnya makin babak belur. Saya cuma ngurut dada saja, melihat jemaat yang demikian. Tapi hari ini di hadapan saudara, saya jemaat. Saya mengajak saudara, ayo engkau memiliki iman dan membuktikan imanmu dengan ketaatan. Supaya hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Bahwa engkau mengalami janji Tuhan. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang kuat? 1, mendengar dan membaca firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Engkau mendengar membaca firman. Itu satu keharusan yang harus dilakukan. Dibiasakan oleh orang Kristen jika ingin memiliki iman yang kuat. Saudara harus baca firman. Sadar kita butuh firman. Kita harus baca supaya iman kita kuat. Dan dengan kesadaran ini akan mendorong saudara untuk disiplin baca firman. Memang gak gampang. Saya bolong-bolong juga. Karena capek, karena malas, karena gak ada waktu. Tapi saya paksain baca saudara. Saya paksa. Karena saya tahu. Saya hidup bukan dari roti saja. Tapi saya hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman membuat saya menjadi kuat, berpengharapan. Firman membuat saya menjadi percaya akan janji-janji Tuhan. Yang kedua, libatkan dan miliki pengalaman bersama Tuhan. Libatkan Tuhan, saudara. Kalau kita memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan, kita semakin percaya, kita semakin taat sama Dia. Makanya Abraham itu, dia itu percaya, dia itu taat sama Tuhan karena dia ngalami berjalan sama Tuhan. 25 tahun yang lalu, waktu dia sudah umur 99, istrinya juga sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah menopause. 25 tahun, bahkan kalau Ishak waktu itu umur 15, berarti 40 tahun yang lalu. Dia ngalami mujizat sama Tuhan. Dia dapat anak yang dijanjikan setelah dia tunggu 25 tahun. Karena pengalamannya bersama Tuhan, dia makin percaya. Karena pengalamannya bersama Tuhan, dia makin taat sama Tuhan. Sehingga dia tahu, kalaupun Tuhan suruh, yang dia nggak ngerti, pasti baik adanya. Dan dia taat, saudara. Saya berjalan sama Tuhan 27 tahun melayani sampai hari ini. Saya makin percaya Tuhan itu hidup, Tuhan baik.
Sehingga apapun yang dia suruh, saya berusaha melakukannya. Mari miliki iman dan ketaatan seperti ini. Supaya kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan dan janji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan.